Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade In. Dan kembali kita akan update market ya hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 19 Oktober. Dan market kita lihat hari ini secara penutupan mengalami koreksi teman-teman, di mana market sepanjang hari terlihat cukup berfluktuasi ya. Tadi sempat menguat hijau suatu sesi pertama, kemudian mulai memasuki sesi merah, sempat kembali hijau lagi, dan akhirnya sewaktu closingan ditutup koreksi teman-teman, dengan pelemahan hari ini minus 0,16% di level 6.927. Dan secara emiten hari ini cukup banyak yang melemah, dengan total 393 emiten yang mengalami koreksi. Jadi hari ini didominasi dengan emiten yang cukup mengalami koreksi teman-teman ya. Dan terlihat secara sektoral, kalau kalian perhatikan di sini memang juga cukup bervariasi, yang dimana sektor infrastruktur ini masih juga menjadi pendorong utama, maksudnya menjadi penahan market ya, dengan emiten brand yang memiliki market cap cukup besar ya. Ini masih cukup bisa menguat secara penutupan. Kalau tadi kita lihat, kalau saya lihat ya, brand itu menguat 10%-an, jadi bisa menopang market hari ini secara indeks hanya ditutup tipis teman-teman. Padahal kalau kalian perhatikan dari sektor perbankan ya, ini banking besar kita banyak mengalami koreksi yang juga cukup lumayan, ada yang 1%, ada yang 2% teman-teman, dan nanti kita akan bahas untuk update-nya. Jadi bisa dibilang hari ini yang menopang untuk indeks kita nggak terlalu dalam dari segi koreksinya adalah dengan emiten brand yang masih cukup menguat teman-teman. Sedangkan untuk rupiah so far ini masih bergerak di atas 15.700-an ya rupiah kita. Dan kita masih menantikan untuk besok ada rilis untuk suku bunga BI ya, ataupun Bank Indonesia. Dan kita masih perlu pantau apakah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga di angka sekarang atau kembali akan menaikkan suku bunga lagi teman-teman. Jadi besok akan kita update ya untuk suku bunga tersebut. Dan sekarang kita akan lihat sedikit dari teknikal ya hari ini, yang dimana secara teknikal untuk candle hari ini terlihat cukup ada fluktuasi tadi seperti yang saya sebutkan. Indeks sempat menguji sampai ke 6.960-an dan terendahnya sampai ke 6.910. Jadi hari ini cukup berfluktuasi untuk pergerakan market, dengan pergerakan yang masih dalam area sideways ya, di sini dalam area konsolidasi so far. Dan kalau kalian perhatikan di sini, kalau saya tarik garis ya, dari titik ke titiknya ya, ini kita bisa mendapatkan sebuah trend line teman-teman, yang dimana ini merupakan trend line untuk area konsolidasi dari indeks kita, which is kalau misalkan indeks kita masih mampu untuk bermain dalam area tersebut, ini bisa menjadi potensi untuk terbentuk yang namanya ascending triangle ya, yang dimana berpotensi lebih ke arah untuk kembali menguat ke atas ataupun breakout ke atas teman-teman. Namun kalau misalkan ternyata ini posisinya indeks kita malah akan jebol bawah trend line, malah ini akan mengkonfirmasi akan bisa kembali untuk melemah lagi. Jadi untuk sementara ada dua skenario ya untuk indeks kita di masa konsolidasi ini, yang dimana terbentuk untuk ascending triangle dengan potensi bisa kembali menguat atau justru akan jebol dari trend lainnya dan berpotensi kembali untuk melemah lagi. Namun so far memang masih dalam area sideways di 6.840 sampai ke 6.980-an teman-teman. Oke,
Jadi itu untuk area dan juga outlook market sementara ini. Dan kemudian hari ini saya nggak akan bahas untuk berita ya. Saya akan update aja untuk beberapa banking kita. Banking-banking yang cukup besar yang tentu akan mempengaruhi dari pergerakan indeks tentunya. Nah, kita akan coba lihat yang pertama Bank BCA untuk potensinya ya. Ini Bank BCA terlihat hari ini mengalami koreksi kembali minus 1,12% di level 8.850. Ini terlihat Bank BCA cukup mengalami tekanan ya selama beberapa hari terakhir. Setelah waktu itu dia tereject dari resisten di sini di kurang lebih 9.400-an, tereject dan akhirnya kembali terkoreksi ya untuk Bank BCA ini. Nah, secara progres untuk Bank BCA secara panjang, di sini saya mengambil untuk time frame weekly, teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan ya, kita bisa tarik garis untuk Bank BCA so far. Mungkin saya tarik di sini ya untuk garis trend line ya. Kemudian juga saya hubungkan untuk yang bagian atasnya, teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan, kurang lebih Bank BCA udah cukup berat secara pergerakan memang ya. Terlihat nggak mampu untuk kembali break atas 9.400. Dan di sini ada potensi nih untuk Bank BCA dia bisa mengalami yang namanya rising wedge, which is itu merupakan untuk reversal ke arah bearish ya ataupun koreksi. Namun ini kita masih perlu pantau. Kalau misalkan jebol ke bawah 8.700 ya ini teman sebagai supportnya. Secara pendek kalau kita lihat di sini untuk supportnya so far ada di 8.800 sampai 8.700 teman-teman. Sini ya sebagai support untuk Bank BCA so far. Dan ini juga akan menjadi area yang mungkin bisa menahan BCA nih. Kalau misalkan dijebol, ini sih saya rasa outlooknya jadi kurang bagus ya. Karena yang pertama dia jebol support yang cukup penting dan juga cukup kuat. Dan juga kedua dia break dari trend line yang bisa mengkonfirmasi untuk terbentuknya pattern yaitu rising wedge. Dan kalau misalkan terkonfirmasi untuk pattern tersebut, maka Bank BCA ini dalam waktu jangka menengah saya rasa bisa akan mengalami potensi koreksi dulu ya selama beberapa waktu ke depan. Jadi perlu dipantau untuk area tersebut, which is di support di 8.700. Dan juga kalau kalian perhatikan di sini masih ada gap yang masih belum ditutup oleh Bank BCA, which is di harga 8.500 ya. Jadi untuk kalian yang pegang, ini perlu dipantau nih kalau misalkan dia jebol dari supportnya. Ya alangkah lebih bijak kalau misalkan bisa dikurangin untuk porsi dulu teman-teman. Untuk kalian yang pegang ya. Tapi kalau misalkan kalian masih yakin untuk Bank BCA ini bisa kembali bisa menguat, bisa tetap di hold aja. Karena nanti saya rasa secara panjang ini bank ini harusnya masih cukup oke, teman-teman. Oke, itu yang pertama untuk update dari Bank BCA. Kemudian Bank Mandiri ini juga hari ini mengalami koreksi yang cukup lumayan, minus 2,5%. Closingannya di 5.850 hari ini. Dan ini untuk Bank Mandiri juga dia patah tren ya. Di sini saya tarik garis trend line dan posisinya udah di break juga trend line-nya. Dan ini cukup tereject dari resist teman-teman di sini. Kurang lebih di 6.100-an ya. Ini terakhir Bank Mandiri nggak mampu untuk kembali breakout ke atas area tersebut dan akhirnya mengalami rejection sehingga sekarang terlihat mengalami lanjutan koreksi nih di Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini saya rasa ada support terdekat itu di 5.775 nih. Ini support pendek. Tapi kalau misalkan kalian mau tunggu yang lebih jauh,
Saya rasa di 5.700 sampai 5.600-an. Ini merupakan area support untuk Bank Mandiri, teman-teman. Namun kalau misalkan kalian yang masih mau nunggunya lebih jauh ya, kita masih belum melihat Bank Mandiri dia pullback ke area terakhir dia breakout, which is itu di kisaran 5.500, teman-teman. Untuk kalian yang masih mau nunggunya agak jauhan, mungkin bisa tunggu aja di 5.500 ya untuk areanya. Tapi di sini untuk Bank Mandiri, kalau kalian perhatikan teman-teman secara weekly ya, di sini secara weekly dia terbentuk yang namanya bearish divergence, yang artinya secara momentum terjadi pelemahan nih, dan bisa mengalami justru reversal ke arah koreksi dulu nih. Jadi untuk Bank Mandiri juga secara potensi, secara jangka menengah mungkin akan sedikit koreksi sambil bermain untuk konsolidasi dan pullback ke area support yang dulu sempat di breakout sewaktu dia menembus resistennya, teman-teman. Jadi untuk Bank Mandiri ini juga tetap perlu waspada nih, karena dia secara momentum terbentuk untuk bearish divergence yang arahnya lebih ke arah kepada bearish ya. Jadi tetap waspada untuk bank ini, karena saya rasa bisa berpotensi untuk mengalami koreksi di emiten bank satu ini. Oke, kemudian bank yang ketiga dengan Bank BNI, ini juga hari ini mengalami koreksi melemah 1,44% dengan closingan di 5.125, teman-teman. Ini bank yang baru stock split ya kemarin, dan terlihat bank ini dia cukup reject ya. Ini sempat mengalami false break, teman-teman. Kalau saya bilang di sini dia sempat menguat signifikan, namun di hari besoknya langsung masuk lagi ke dalam. Jadi ini menandakan false break ya, untuk menimbulkan panic buy. Namun ketika harganya naik, justru ada seller yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan penjualan. Di sini untuk Bank BNI ada resist yang cukup penting yang selama beberapa hari terakhir nggak mampu untuk ditembus, itu di 5.225 ya, teman-teman. Ini resist yang so far menahan untuk pergerakan dari Bank BNI selama beberapa hari terakhir. Jadi kalau saya bilang ini untuk Bank BNI juga berpotensi untuk bisa mengalami koreksi ya dalam waktu dekat ini, dengan support sementara yang pendek itu di 5.050, teman-teman. Ini area support kecil ya untuk Bank BNI. Jadi untuk kalian yang pegang ataupun yang masih mau coba spekulasi, bisa coba perhatikan di area tersebut. Namun kalau saya pribadi mungkin lebih prefer untuk nunggunya ketika pullback ya. Ini sewaktu Bank BNI dia breakout ke atas resisten, ini posisinya belum pullback ya. Jadi mungkin bisa tunggu-tunggu di dekat-dekat 4.900-an. Ini kalau saya bilang merupakan area pullback-nya. Jadi kalau misalkan nanti dikasih sampai ke harga 4.900-an, ini merupakan area yang cukup tepat, saya rasa bisa untuk kembali lakukan akumulasi ya di area tersebut. Jadi untuk Bank BNI juga sama, potensi bisa kembali tertekan dulu nih sementara waktu ini dengan support pendek di 5.050, mungkin sampai dengan 5.000 ya sebagai support psikologis. Lalu nextnya itu supportnya di 4.870 sampai 4.900-an. Oke, itu jadi yang ketiga untuk Bank BNI yang juga berpotensi secara jangka pendek bisa mengalami koreksi kembali. Dan yang terakhir untuk Bank Rakyat Indonesia, ini Bank BRI. So far hari ini memang terlihat netral, secara penutupan stagnan
di 5.150. Namun ini kalau saya lihat ya, untuk bank ini juga udah mengalami koreksi yang cukup lumayan ya teman-teman. Dari harga all time high-nya ini udah mengalami penurunan sampai kurang lebih 10% dari harga tertingginya. Jadi memang bank ini cukup mengalami tekanan ya, ataupun buangan dari asing teman-teman ya. Setelah waktu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sekarang memasuki fase koreksi. Dan di sini kalau saya rasa untuk Bank BRI juga masih bisa mengalami tekanan lagi. So far, kalau misalkan kalian menunggu untuk Bank BRI, bisa coba tunggu di 5.100 sampai dengan ke 5.000 ya. Ini merupakan saya rasa area support yang cukup penting untuk Bank BRI, karena 5.000 juga merupakan support psikologis dan juga merupakan area pullback untuk Bank BRI ini sewaktu dia breakout di sini teman-teman di 5.000. Jadi bisa kalian tunggu di dekat-dekat area tersebut ya, di 5.000 sampai dengan 5.100 kalau misalkan kalian mau coba spekulasi untuk dari Bank BRI ini. Tapi secara pendek saya rasa ini masih cukup berat untuk bank ini dan berpotensi menuju ya ke support yang tadi saya sebutkan di 5.000 sampai dengan 5.100 kurang lebih. Jadi untuk kalian yang pegang dan juga masih cukup yakin untuk Bank BRI ini, bisa coba ya untuk spekulasi ataupun pantau lagi di dekat-dekat support, di dekat-dekat area 5.000 teman-teman. Oke. Jadi untuk seperti Bank BRI juga masih berpotensi melemah nih. Dan kita lihat keempat bank besar kita itu sempat so far juga bisa mengalami koreksi kembali ya dalam waktu dekat. Namun secara indeks ini masih cukup berhasil ditahan karena emiten brand seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nanti kalau misalkan brandnya ternyata mengalami koreksi cukup besar, harusnya indeks itu juga akan cukup berpengaruh nih teman-teman. Jadi tetap waspada ya untuk bagaimana koreksi yang mungkin terjadi di indeks kita dalam waktu dekat ini. Dan juga untuk banking silahkan dipantau, tadi saya sudah jelaskan masing-masing untuk keempat banking kita, yang namun keempatnya saya rasa itu berpotensi bisa kembali melemah ya teman-teman, karena memang dari segi harga udah cukup tinggi. Jadi wajar sih kalau misalkan mengalami pullback ataupun koreksi ke support-support terdekatnya. Oke, jadi demikian untuk hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. So, thank you untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video update market selanjutnya. Salam trading!